warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat. Nah, tahukah kalian ternyata di dalam Al-Quran menyinggung tentang transaksi berjangka. Nah, apa transaksi berjangka itu? Transaksi berjangka adalah transaksi jual beli yang disertai dengan adanya jeda waktu, penyerahan antara barang dan harga. Nah, bagaimana Al-Quran menyinggung masalah ini? Di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah ayat 286. Nah, ketika membaca ayat ini ada perintah yang menarik dari Allah, yaitu kepada para niagawan yang beriman dan bertakwa, hanya bahwa ketika melakukan akad muamalah yang ada jeda waktu yang menyertainya, maka hendaklah ia menulis. Tentu perintah menulis di sini bukan suatu kebetulan semata, ada rahasia di balik perintah syariat agar melakukan pencatatan transaksi tersebut. Setidaknya ada beberapa hikmah dari perintah penulis ini, yaitu tulisan dapat dijadikan sebagai alat bukti kecermatan. Tulisan yang dibuat dengan benar tidak akan pernah berubah seiring adanya jeda antara waktu kejadian dan beberapa waktu ke depan saat catatan itu dipergunakan. Umumnya manusia mudah lupa disebabkan daya ingatan yang terbatas, namun dengan tulisan, ingatan yang terlupa tersebut bisa dikembalikan lagi ke dalam memori penulisnya. Masih banyak lagi hikmah-hikmah dari tulisan ini. Nah, kemudian menurut tafsir Al-Muyassar, surat Al-Baqarah ayat 282 ini menjelaskan, apabila kalian mengadakan transaksi hutang piutang sampai waktu tempo tertentu, maka lakukanlah pencatatan dan menjaga harta orang lain dan menghindari pertikaian. Dan hendaknya yang melakukan pencatatan ini adalah seorang yang terpercaya lagi, memiliki ingatan kuat, dan hendaknya orang yang telah mendapatkan pelajaran dari tulis-menulis dari Allah tidak menolaknya, dan orang yang berhutang mendektikan nominal hutang yang menjadi tanggungannya. Nah, dan hendaklah dia menyadari bahwa dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, serta tidak mengurangi sedikit pun jumlah dari hutangnya. Apabila penghutang termasuk orang yang diputuskan, tidak boleh bertransaksi dikarenakan suka berbuat mubazir dan pemborosan, atau dia masih kanak-kanak atau hilang akal, atau dia tidak bisa berbicara lantaran bisu, atau tidak mempunyai kemampuan normal untuk berkomunikasi, maka hendaklah orang yang bertanggung jawab atas dirinya mengambil alih untuk mendektikannya. Dan jadilah persaksian dari dua orang lelaki beragama Islam, balik lagi berakal dan orang-orang yang solih. Apabila tidak ditemukan dua orang laki-laki, maka cari persaksian satu orang laki-laki ditambah dengan dua orang perempuan yang kalian terima persaksian mereka. Nah, apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya bila salah seorang dari wanita itu lupa, yang lain dapat mengingatkannya, dan para saksi harus datang ketika diminta untuk bersaksi, dan mereka wajib melaksanakannya kapan saja dia diminta untuk itu. Dan janganlah kalian itu merasa jenuh untuk mencatat hutang piutang, walaupun berjumlah sedikit ataupun berjumlah banyak, hingga temponya yang telah ditentukan. Nah, tindakan itu lebih sejalan dengan syariat Allah dan petunjuknya, dan faktor-faktor pendukung paling besar untuk menegakkan persaksian dan menjalankannya, serta jalan paling efektif untuk menepis keraguan-keraguan yang terkait tentang jenis hutang, kadar dan temponya. Akan tetapi apabila transaksinya berbentuk akad jual beli dengan menerima barang yang menyodorkan harga secara langsung, maka tidak dibutuhkan pencatatan, dan disunahkan mengadakan persaksian terhadap akad tersebut guna untuk mengeliminasi adanya pertikaian dan pertentangan antara dua belah pihak. Kewajiban saksi dan pencatat untuk melaksanakan persaksian dan pencatatan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh bagi pemilik piutang dan penghutang melancarkan hal-hal buruk terhadap para pencatat dan para saksi. Nah, begitu juga tidak diperbolehkan bagi para pencatat dan para saksi berbuat keburukan kepada orang yang membutuhkan catatan dan persaksian mereka. Apabila kalian melakukan perkara yang kalian dilarang melakukannya, maka sesungguhnya tindakan itu merupakan bentuk penyimpangan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan efek buruknya akan menimpa kalian sendiri. Dan takutlah kepada Allah dalam seluruh perkara yang diperintahkannya kepada kalian dan perkara yang kalian dilarangnya untuk melakukannya. Dan
Allah mengajarkan kepada kalian semua apa-apa yang menjadi urusan dunia dan akhirat kalian, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu, maka tidak ada satupun dari urusan-urusan kalian yang tersembunyi baginya, dan Dia akan memberikan balasan kepada kalian sesuai dengan perbuatan-perbuatan itu. Nah, demikian tafsir yang dapat saya sampaikan mengenai surat Al-Baqarah ayat 282. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.